kita akan membicarakan hal yang menarik, di mana ini hanya cita-cita sekelompok orang, tetapi mungkin di awalnya hanya mimpi dari 1-2 orang atau mimpinya dari sekelompok orang. Tetapi kalau ada 100 juta lebih orang yang percaya, maka yang tadinya dari personal belief menjadi collective belief. Dan kalau sudah menjadi collective belief, hal ini tidak akan bisa tertahankan lagi karena sudah jadi mimpi bersama. Dan apa itu mimpinya? Mimpinya adalah bagaimana Indonesia menjadi negara yang mata uangnya berdaulat, yang mata uangnya dipakai oleh semua negara. Sekali lagi, ini mimpi. Karena saat ini dunia dikuasai dolar. Dolar itu menguasai 65% transaksi dunia, kemudian euro 20%-an, dan sisanya yuan sekitar 2,7%, yen, dan mata uang lain sebagainya. Jadi kalau kita menggunakan yuan sebagai basis transaksi, ternyata di dunianya 1,7% saja yang menggunakannya. Dan mungkin ini akan menjadi membesar, tapi kenapa tidak berpikir terbalik? Kenapa tidak rupiahnya atau tidak Indonesianya deh? Anggap kita bukan membicarakan rupiah, tidak Indonesianya. Jadi begini, kita tahu di 1900-an mata uang dunia itu belum dolar. Mata uang dunia itu masih Swiss franc, masih pound sterling, terutama pound sterling. Kemudian di tahun 1910 ada sebuah meeting rahasia yang terjadi di Jacqueline Island. Meeting itu antara Partai Demokrat, Partai Republik, dan penggagasnya, keluarga Rothschild. Intinya Rothschild dan Partai Republik menginginkan mata uang dunia akan menjadi dolar. Sekali lagi, ini di Amerika loh ya. Tetapi Partai Demokrat rupanya tidak setuju. Partai Demokrat itu konservatif dan masih memuja Inggris dan menganggap Inggris adalah kakak tertua, menganggap Inggris adalah negara besar yang ditakuti. Tapi Partai Republik dan Rothschild melihat dari sisi yang lain. Sebenarnya Rothschild ini gedenya juga di Eropa, gedenya juga di Inggris. Tapi mereka melihat potensi yang lain bahwa Amerika bisa menjadi negara superpower karena keinginan Amerika untuk menjadi negara superpower itu besar sekali. Nah, di tahun 1910 itu tidak terjadi kesepakatan. Dan ada yang menarik, bahwa separuh dari anggota Partai Demokrat tersebut ada di kapal Titanic, dan kapal Titanic adalah pembiayanya adalah Rothschild. Jadi kita nggak mau bicara konspirasi bahwa kapal itu tenggelam karena ditenggelamkan, tapi yang jelas separuh dari anggota Partai Demokrat pada saat itu meninggal, sehingga terjadi sewaktu rapat akhir tentang menguatkan dolar atau menggunakan dolar sebagai currency dunia. Strategi itu disetujui karena seluruh mendapatkan suara mayoritas. Dan sejak saat itu dolar bergerilya, alias Amerika bergerilya ingin menjadikan dolar menjadi mata uang dunia. Dan hal ini terjadi menjadi peluang, yaitu pada saat 1914 sampai 1918 Amerika mengirim 1 juta tentaranya dengan berharap Eropa rata tanah. Ternyata Eropa hanya kacau saja, dan terjadi perang dunia kedua 1936, sudah mulai ekspansi 1939 puncaknya. Amerika masih getem-getem, alias tunggu-tunggu aja gitu ya, mau masuk tapi ya tunggu-tunggu aja, sampai aja Eropa rata tanah di tahun 42, 43 baru Amerika masuk. Dan emang Amerika mengarah ke Eropa rata tanah, dan sesuai dugaan sebelum perang itu terjadi ada puncaknya adalah rapat di Bretton Woods, di mana ada kesepakatan dunia adalah tidak ada ingin perang dunia ketiga lagi. Untuk tidak ada perang dunia ketiga lagi, dunia harus sepakat, yaitu harus ada sistem currency, dan currency yang dipakai adalah dolar. Yang kita tahu adalah delegasi Perancis waktu itu menolak. Tapi singkat cerita, dolar berkuasa sekarang. Nah, untuk membuat dolar berkuasa itu dari tahun 1910 sampai 1945, 35 tahun Amerika serius menggarap untuk menjadikan dolar mata uang dunia. Sebelumnya adalah pound sterling. Nah, inilah yang Newmind usulkan ke depannya. Newmind mengharap ke depannya itu mata uang dunia tidak lagi berbasis currency atau mata uang, tetapi menggunakan alat tukar yang namanya emas. Kita tahu gramasi emas, beratnya emas dimanapun adalah sama, dan value-nya adalah sama, nilainya adalah sama. Apa yang terjadi kalau kita misalnya ingin membeli
tas gitu ya di Louis Vuitton di Paris sana, harganya 3.000 euro atau sekitar 40 gram emas. Kalau kita bilang boleh nggak aku bayar pakai emas 40 gram emas, dan dia bilang oke, kita transfer emas digitalnya, dimana fisiknya pun dia bisa ambil, dan dengan transfer emas tadi maka barangnya diambil, jadi emas menjadi alat tukar. Nah, inilah asal muasal Dinaran. Dinaran adalah aplikasi payout system dari Gold Payout System. Jadi awalnya kita ini adalah jual beli emas dulu, kemudian sekarang adalah Dinaran 2.0. Apa itu Dinaran 2.0? Dinaran 2.0 adalah aplikasi tukar emas. Jadi emas menjadi alat tukar. Misalnya ada HP harganya 2 juta, maka dia ada dua harga. Satu 2 juta rupiah, yang satu lagi adalah misalnya 2,2 gram emas. Emas sebagai alat tukar, bukan alat bayar. Jadi kalau dia punya aplikasi Dinaran, transfer aja 2,2 gram emas tadi ke rekeningnya. Nah, saat ini Dinaran ingin membuat terobosan di mana sebentar lagi Dinaran akan meluncurkan ATM Gold. Jadi siapapun Anda yang memerlukan emas fisiknya dari tabungan emas Anda di Dinaran, Anda bisa ambil dimanapun. Saat ini baru satu, rencananya tahun depan 2022 kita akan 20, 2023 target kita adalah 100, dan 2024 target kita di seluruh Indonesia. Kemudian 2025 kita ada di seluruh ASEAN. Itu adalah strategi ambisius, di mana pada saat 2035 kita harapkan 20% transaksi perdagangan antar negara bisa menggunakan emas underlyingnya, transaksinya. Kemudian di tahun 2045 60% transaksi dunia berbasis emas. Emasnya tentunya emas Indonesia, karena Indonesia adalah memiliki cadangan emas terbanyak di dunia, sehingga bisa menjadikan Dinaran adalah sebagai aplikasi untuk emas sebagai alat tukar. Dan tentunya ini bukan haknya Dinaran saja, atau perusahaan sejenis Dinaran pun nanti akan muncul. Tapi poinnya, kalau kita menjadi collective belief, menjadi kesadaran bersama, menjadi mimpi bersama, menjadi ambisi bersama untuk menegakkan, menyangga bumi ini tidak bergantung pada mata uang sebuah negara, tetapi pada emas, hal itu bisa. Yang penting saat ini Anda yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan setelah Anda tahu, coba Anda renungkan informasi ini, bahwa kalau emas bisa menjadi alat tukar, dari pertama kita dulu, kemudian di Indonesia, kemudian dimanapun di seluruh ASEAN, kemudian di seluruh dunia, kalau benar-benar serius, maka emas bisa menjadi alat tukar. Gramasinya, beratnya yang menjadi alat tukar, karena nilainya sama, beratnya sama di seluruh dunia. Dan infrastruktur saat ini di dunia hanya satu, yaitu Dinaran. Itulah mimpi dari satu orang Sontoloyo ini. Kemudian sekarang mimpi dia antara 230.000 membernya Dinaran, dan saya harap tahun ini pun ada 1 juta orang yang percaya pada Dinaran. Dan kalau Anda berminat untuk membuka akun di Dinaran, ada dinaran-gold.com. Anda bisa aplikasikan, download aplikasinya, kemudian menggunakan rupiah Anda belikan emas, atau Anda punya emas, Anda taruh emasnya tersebut di kustodiannya kita, dan kemudian gunakan emas sebagai alat transaksi atau alat tukar, bukan alat bayar tetap rupiah, alat tukar. Dan kalau Anda mau menyimpan untuk mengambil peluang dari capital gain, dari naiknya nilai emas juga bisa. Tetapi intinya adalah, cita-cita kita adalah ke depan kita tidak bergantung pada dolar yang merupakan 60% transaksi dunia. Ini anggap aja 1910 kita memutuskan hari ini, dan 35 tahun kemudian dolar menjadi mata uang utama dunia. Kalau sekarang adalah 1921, di mana mimpinya kita adalah di tahun 2045 60% transaksi dunia berbasis emas, dan Indonesia mengontrolnya dari sistem payment dan digital tadi, maka Indonesia menjadi negara berdaulat. Indonesia menjadi negara yang memiliki satu hal yang didominasi, yaitu alat tukar yang hanya ada di Indonesia.